Halo, selamat datang di channel Rumah Belajar Aksioma. Kali ini bersama saya Mas Rosid, kita akan membahas tentang materi matematika tingkat lanjut, yaitu polinomial, khususnya untuk materi teorema Vieta. Seperti yang kalian sudah ketahui, pada materi persamaan kuadrat, ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0. Jika akar-akarnya x1 adalah dan x2, maka berlaku x1 ditambah x2 itu sama dengan min b per a. Dan x1 dikali x2 itu sama dengan c per a. Nah, ini bisa kita perluas, kita lakukan lagi pada persamaan polinomial. Baik itu yang berderajat 3 atau berderajat 4, berderajat 5, dan seterusnya. Nah, di sini contohnya misalkan kita punya polinomial berderajat 3. Ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d sama dengan 0. Karena di sini polinomial berderajat 3, maka akar-akarnya ada 3. Jadi nanti x1 tambah x2 tambah x3 itu sama dengan min b per a. x1 x2 ditambah x1 x3 ditambah x2 x3 sama dengan c per a. Kemudian x1 kali x2 kali x3 itu sama dengan min d per a. Nah, kalian tidak perlu khawatir untuk menghafalkan semuanya ini karena ini sebenarnya berpola ya. Jadi untuk yang satu-satu ini ya, satu, satu, satu itu selalu min b per a. Kemudian yang dua-dua ini dua, dua, dua akar ya maksudnya ya, perkalian dua akar itu selalu c per a. Untuk yang tiga selalu min d per a. Jadi selalu selang-seling. Min plus min b per a, c per a, min d per a. Dan itu selalu urut ya, satu-satu, terus dua-dua, terus tiga-tiga, dan seterusnya. Nah, supaya lebih jelas, coba kita kerjakan untuk contoh nomor 1 ya. Ini pertanyaannya, tentukan nilai dari x1 tambah x2 tambah x3, kemudian x1 kali x2 tambah x1 kali x3 ditambah x2 kali x3, dan x1 kali x2 kali x3 untuk setiap persamaan polinom di bawah ini. Nah, sekarang kita bahas yang A dulu ya. 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 min 8x tambah 3 sama dengan 0. Nah, karena di sini akar-akarnya ada 3, katakanlah misalkan akar-akarnya adalah x1, x2, dan x3 ya. Nah, jadi kita bisa buat x1 ditambah x2 ditambah x3 itu nanti harus sama dengan min b per a. Di sini a-nya 2, b-nya 3, c-nya negatif 8, dan d-nya 3 ya. Nah, kita bisa langsung hitung x1 tambah x2 tambah x3 itu sama dengan min b per a. Di sini adalah min 3 per 2 gitu ya. Gampang ya. Kemudian kita juga bisa ngitung yang x1, x2, ini dua-dua ya. x1, x2, terus x1 sama x3, kemudian x2, x3, ini kan dua-dua ya. Maka kita pakai c per a. Di sini c-nya adalah negatif 8. Berarti ini kita tulis negatif 8 per 2 ya, alias negatif 4. Kemudian yang 33, x1 dikali x2 dikali x3 itu sama dengan negatif d per a. Nah, negatif d per a-nya berarti negatif 3 per 2. Karena di sini d-nya positif 3, a-nya 2. Nah, selesai dah. Jadi untuk yang nomor 1A, kita sudah menemukan nilai dari x1 tambah x2 tambah x3, kemudian x1 kali x2 tambah x1 kali x3 tambah x2 kali x3, kemudian yang terakhir x1 kali x2 kali x3, semuanya menggunakan teorema Vieta. Nah, latihan, coba dah nanti kamu kerjakan yang B ya. Nah, yang B itu kamu kerjakan sendiri, nanti jawabannya kamu tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang saya mau membahas untuk contoh yang kedua. Bagaimana kalau misalnya soalnya lain nih. Kayak gini misalkan nomor 2. Jika akar-akar persamaan 2x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 plus 4x tambah 2 sama dengan 0 adalah alfa, beta, dan gamma, hitunglah 1 per alfa ditambah 1 per beta tambah 1 per gamma.
untuk menjawab soal ini, kita tidak bisa langsung ketemu jawabannya menggunakan teorema Vieta, tapi kita perlu untuk memanipulasi bentuk aljabar dari pertanyaan itu. Jadi misalnya ini, 1 per alfa ditambah 1 per beta ditambah 1 per gamma, ini kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita samakan penyebutnya, jadi kita buat menjadi penyebutnya itu alfa kali beta kali gamma. Sehingga supaya penyebutnya sama, pembilangnya ini yang satu ini kita kalikan dengan beta gamma ya. Jadi kita samakan penyebutnya beta gamma, yang tengah jadinya alfa gamma ya, yang ujung kanan berarti alfa beta. Gitu ya, jelas ya. Nah, kalau sudah dimanipulasi seperti ini, jadi kelihatan, oh ternyata pembilangnya itu sama aja kayak yang tadi dua-dua, berarti C per A. C per A untuk soal ini ya, C per A. Kemudian alfa beta gamma itu yang tiga-tiga, berarti pakai negatif D per A. Nah, dari sini kelihatan, oh berarti kalau kita coret A-nya, ya ini kita coret A-nya ini, coret, maka diperoleh hasilnya adalah min C per A. Min C per A di dalam soal ini berarti adalah min 4 per 2 alias min 2. Seperti itu selesai. Jadi nilai dari 1 per alfa ditambah 1 per beta tambah 1 per gamma itu adalah negatif 2. Gitu ya. Jelas ya? Coba sekarang kita coba lagi yang B ya. Seper alfa beta ditambah seper beta gamma tambah seper alfa gamma. Nah, caranya sama kayak tadi. Ini tidak bisa langsung pakai teorema Vieta, tapi kita harus memanipulasi bentuk aljabarnya. Jadi kita ubah dulu yang ini, kita samakan dulu penyebutnya. Jadinya ini alfa, beta, gamma. Sehingga nanti yang sebelah bilangnya ini, yang satu ini kita kali gamma nih. Yang ini kita kali alfa, yang terakhir kita kali beta. Jadinya ini yang pembilangnya alfa tambah beta tambah gamma, yaitu yang satu-satu. Berarti yang bagian min B per A. Sedangkan yang alfa beta gamma itu yang tadi yang tiga-tiga berarti min D per A. Jadilah ini kalau kita coret ya, hanya kita coret. Ini minnya juga kita coret, maka tersisanya tinggal B per D. B-nya itu tadi adalah berapa tadi? 3 ya. B-nya 3, terus D-nya 2. Berarti jadinya 3 per 2. Seperti. Nah, jadi untuk yang B, 1 per alfa beta tambah 1 per beta gamma ditambah 1 per alfa gamma ini nilainya sama dengan 3 per 2. Tuh, gampang kan? Jadi begitulah cara mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan teorema Vieta. Oke. Oh, yang nomor 2 tadi ternyata salah ya. Negatif D per D. D-nya itu di sini 2. Oh, sama. Kebetulan D sama A sama. Jadi tidak salah. Tapi salah ketik, salah tulis ya. Saya koreksi ya. Jadi yang betul adalah min C per D. Oke, kita lanjut yang nomor 2C. Nah, ini di sini ditanyakan alfa kuadrat tambah beta kuadrat ditambah gamma kuadrat. Gimana caranya? Tidak bisa kalau kita langsung, karena kita tidak punya rumusnya untuk teorema Vieta. Tapi kita bisa memanipulasi bentuk aljabarnya. Nah, kita tahu bahwa alfa ditambah beta tambah gamma kalau kita kuadratkan dan kita jabarkan ini akan menjadi alfa kuadrat tambah beta kuadrat ditambah gamma kuadrat ditambah 2 kali alfa beta ditambah 2 kali alfa gamma tambah 2 kali beta gamma, kan gitu ya. Nah, ini bentuk yang ini kita pakai untuk menjawab yang C. Di sini dia mintanya alfa kuadrat tambah beta kuadrat ditambah gamma kuadrat. Berarti kalau kita mau nyari yang alfa kuadrat ditambah beta kuadrat tambah gamma kuadrat itu sama aja kita mau nyari yang dikotakin biru ini kan. Jadi sama aja kita buat alfa kuadrat tambah beta kuadrat ditambah gamma kuadrat itu sama aja dengan yang sebelah kiri dikurangi yang tidak dikotak. Nah, gitu ya. Jadi kita buat ini sama dengan alfa tambah beta tambah gamma ini kuadrat
min 2 alfa beta min 2 alfa gamma, gitu kan? Alfa gamma min 2 beta gamma. Nah, ini kalau min 2-nya semua kita keluarin, kita faktorkan, maka menjadi seperti ini. Nah, ini yang alfa tambah beta tambah gamma ini adalah min B per A tadi, min B per A, ya kan? Terus yang alfa gamma, beta gamma itu yang dua-dua itu C per A ya. C per A. Nah, ini kita tinggal substitusi nilai-nilainya, kita ganti nilai-nilainya dari informasi di soal. Tadi A-nya adalah 2, B-nya 3, C-nya 4, D-nya 2 ya. Jadi kita substitusi. Min 3 per 2 kuadrat dikurang 2 kali 4 per 2. Karena tadi C-nya 4 ya. Di sini kita tahu A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Jadi kita substitusi, jadinya akhirnya menjadi 9 per 4 dikurang 4. Ya. Nah, ini kita hitung nanti jadinya negatif 7 per 4. Nah, selesai deh. Nah, untuk yang nomor D, silakan kamu coba sendiri ya. Nanti silakan kamu tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke? Nah, kalau kamu merasa ini materinya bermanfaat untuk kamu dan teman-temanmu, silakan jangan lupa untuk di-like, di-subscribe, dan jangan lupa komentar ya.